Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhir ayat. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah musalla Darul Yakin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini kaji kita judulnya adalah jauhkan diri dari sifat tercela, hiasi diri dengan sifat terpuji. Angking nenguwur pakai nenelok. Kita ambil dari surah As-Syams yang kita baca tadi potongan ayat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu sifat pujur. Pujur ke jahat, buruk. Wa taqwaha, dan sifat takwa. Para ahli tafsir mengatakan ternyata dalam diri kita itu Allah beri dua potensi. Elok buo elok. Mano nanawa bolo. Keakal sekalian bolo lah. Pandai bolo, kalau elok bolo. Nenelok tidak tumbuh. Kalau tinggi kuile kalau tanaman le mati tanaman. Kala tidak nemu. Maka kita akan uraikan nanti kalau cukup waktu. Pujurnya 5, takwanya 5. Ya. Apa yang pertama yang harus kita ketahui, sifat yang kenawaan kelu yang pertama tergesa-gesa. Abu sawa tergesa-gesa, tersusah. Abu sawa baru tergesa-gesa. Pekerjaan yang dilakukan dengan cepat tanpa mempertimbangkan dampak baik atau buruknya. Jadi senang elok, senang terburu-buru. Tetapi walaupun demikian, dalam hadis, dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Illa bi khamsah. Tapi beliau dikojong pada 5 hal. Walaupun tak boleh juga kan, ternyata ada pengecualiannya. Beliau terburu, beliau capek. Yang pertama adalah it'amut ta'am, menghidangkan makanan dan minuman kepada tamu yang datang ke rumah kita. Kalau 3 jam tamu di situ, soalnya datang. Enak minum dulu ya. Iya kan? Banyak orang suruh dia dulu. Lama tempat tu orang yang lemah. Itu bayar. Nasi tu, nak minum ya dulu. Awak lah di rumah duduk. Tu nak ulang ni, bau duduk tamu sampai lah. Apalagi negeri kita ini terkenal penghormat tamu. Penghormat tamu dong yuk. Yang sampai
Pertama kemawa motor kosong aja. Pembuat hutan tak lihat air hutan berbangan. Kelengking pula bagi, duyan mana bagi. Apa aja lah. Ya. Jadi it'amut ta'am tu boleh copek warnanya. Jelang wanu cito nak ikut kalau nak juga bedakan tu boleh copek. Yang kedua tajhizul mayyit. Menguburkan mayat. Tak boleh lama-lama. Kalau malam belum malam. Apalagi kalau mayat itu meninggalnya sudah pendarahan segala macam. Nanti pemilih dulu. Di mana meninggal, situ dikuburkan. Tinggal di Jawa. Nanti berwasiat pada istrinya, saya kalau meninggal nanti dikuburkan di sana ya, di Jogja. Bila telah kiunya mana meninggal situ kali kubur kali. Tengok saya contoh. Buya kita almarhum Buya Idin Mahmud. Sakit dia pergi ke Malaysia. Biasa ke Malaysia. Tiba di situ sakit, meninggal di sana. Dikuburkan juga di sana. Itu bagus. Rasulullah meninggalnya di Madinah, lahir di Makkah, meninggal di Madinah, maka di Madinah juga kuburannya. Maka bagi bapak ibu yang sudah pergi haji dan umrah, tengoklah di Raudhah. Ndak lepere-pere lah. Uang pekarodoh. Kalau saya bedakan antara pergi umroh dan haji, lebih tertib pergi haji ini lagi pergi ke Raudhah. Kalau yang melalui umroh itu melalui travelnya ngurus. Enggak apa kata? Ikut sekali bangkit itu banyak, sekali masuk tuh rombongan tuh. Di Nabi lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah, dikuburkan di Madinah juga. Di mana ada beberapa yang jauh-jauh kampungnya, kalau meninggal nggak usah lah dikirim jauh-jauh ke kampung tuh. Bagaimana Ustaz? Dia kan berwasiat, tidak wajib mengeluarkan wasiat kalau menyusahkan orang. Apa lo mau urus supaya jauh itu loh? Amano meninggal. Kecuali meninggal di siko kubur di bawah tentu enggak masalah. Meninggal di semua kampung semua tentu ada enggak masalah. Kalau yang jauh-jauh itu enggak usah malah nyusahkan orang. Jadi jangan lama-lama ya, karena bujur nanti kami dulu bukan nanti gua mana kau dari kampung ini terus lalu boleh di kampung juga boleh. Mana kau di danau. Kau dah kampar, kau dah balik ke danau. Uang lah alat nanti. Akhirnya kau yang baik. Banyak sekarang persoalan masalah jenazah ini. Ya. Keluarga kamu nyoto mengandung, keluarga meninggal. Uang subur. Itu tak bisa menolak orang. Kalau familia awak yang meninggal harus ikut. Ibu, ama, papa, ayah, nyoto mandi. Jadi adik boleh bagai sikut kita. Sampai nyoto. Ini banyak terjadi itu. Payah-payah mencewek untuk ngurus itu. Mental nak buatnya. Dia apa rahasia dengan keluarga di subuh? Kadang-kadang mayat kok ada apa, kadang-kadang tak apa. Itu orangnya. Oh, mak wah, hitam susah badan. Siapa orang nyoto mandi cakap, tidak boleh dicipong orang tau. Ada juga lagi bapak ibu pengalaman ya. Saya berpidato. Almarhum ini adalah orang yang terbaik di sini.
Diproteslah saya oleh orang. Oh ya enggak tuh, dipuji-puji lah main itu deh. Dan ya jangan jatuh sih puji. Nak puji apa? Jangan puji jatuh kan? Redam, tutup buruknya, angkat baiknya. Wangi yang itu kan? Kita ngomong ya. Tuya puji-puji jahat jadi jahat gitu. Coba tak boleh apa? Tak boleh ya? Sampailah loh. Mayat ini adalah orang yang terjahat di kampung ini. Kalau tahu senanglah keluarganya. Minimal lo itu jadilah kan. Nah, jadi ya, jangan lama-lama. Jangan dilama-lamakan mayat itu di rumah. Kalau meninggal capek aja lah. Ibu saya meninggal 17 Ramadan. Pas azan zuhur, asar sudah selesai. Nyalakan rumahku bukunya. Nyemun bulan puasa lele. Waktu sano kali kubu. Cepat apa nih kalau lengkap. Pas azan asar selesai. Nah, bayang apa? Lama-lama ayah saya meninggal petang Kamis malam Jumat. Nah, itu ya lagi. Jumat sebelum Jumat sudah selesai dikuburkan. Tak ada lama-lama. Ya? Iya silakan. Pada masalah baik sebenarnya. Iya. Menurut kebiasaan yang ada pengawal itu. Kalau masalah menyangkut dalam hutang piutang, pada saat itu tanggalkan pindahkan ke ahli waris. Kan kebanyakan tadi itu kan? Iya. Kemudian timbul pertanyaan apakah memang bisa ditanggal jadi bisa dipindah? Iya. Itulah pertanyaan. Iya. Terima kasih. Poin nomor 4. Ada apanya ya? Sabar dulu. Terjawab sampai ke sana nanti. Tunggu dulu ya. Ini ada apa tadi? Tajhizul mayat ya. Nanti pertanyaan baru deh. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang ketiga, tazwijul bikri. Menikahkan anak perempuan, anak gadis kalau sudah cukup umur. Kalau tidak nikah nyonce seorang, payah pada. Yang perempuan ya, yang perempuan, tidak yang laki-laki. Karena laki-laki dia punya tanggung jawab. Kalau perempuan menemo, ya, nanti. Yo mulai cukup nanti yo. Lompat puluh, lo mau payah lo datang le. Tadi saya tengok di berita di televisi, ada seorang wanita umur 24, laki-laki datuk umur 74, 50 tahun selisihnya, tapi mas kawinnya 3 miliar. Usut ternyata palsu. Ceknya itu palsu. Pokok sudah itu timbul klarifikasi beliau ndak palsu, ndak ini adalah lagu penjara antara mana betul lah. Mau detik ini. Masuk di pintu tadi berita tadi. Maka jenawa tergiur dengan apa kok tiba masuk ke apa temo aja. Yang berusi kok kayu perlu deh. Wantu orang banyak piti temo aja lebar. Ya. Tengok aja lah agak kayu aja kan dia. Kau datuk lah umur 70 lah mati aja tu deh. Selalu tolong lagi dulu aja turun. Kenapa gadi ke kenapa kelat tu. Tolong motor lagi dia turun. Itulah yang masalahnya. Jadi kalau zaman saya orang produksi ke sampai nikah mau apa nikah? Lima boleh. Tenang. Kocik boleh nikah lah saya suka. Kini ya boleh ada undang-undang ya.
Tapi kalau anak laki-laki nak bisa dia turah. Alah tolong malah dia nak orang. Bini-bini aja. Ya. Anak saya yang tua lebih ultimatum. Wang siko lah saya mau dari kuat pakai baru pilih lah dah. Nah, sedan tak sen tujuh itu dia sedan dah. Tolong pekarokan hilir dah. Kebagan sapi api dengan doa. Suur amak pajero datang jo pajero kali. Nyeto di Palembang tanah nak jago. Disasakai ini calon menantu dulu. Sasakai baju sampai ke Sarawak dalam ke sasai kali. Sampai terdekat sekali. Lunak hati dulu kali. Temo lah le. Ya elok menantu kemana kali kau di kita juga kemana nya. Ini lebih dua lah. Ya. Tuh jadi cina itu tanah. Kalau lihat sanggup ya silakan. Ya. Tuh. Yang keempat, ini pertanyaan Marudi tadi. Wa qada'ud-dain, melunasi hutang. Apalagi kalau orang yang telah meninggal dunia. Mau tak mau Marudi, harus lopeng meko dari beban hutang. Memang harus seperti itu. Coba terkatung-katung meko rohnya antara langit dengan bumi hutang tadi. Ya. Ada kemarin datang jemaah kepada saya berdua, 3 orang meninggal. Ya, yang Buya pidato tadi hutang dan apa ya? 8 tahun. Pocoro maaf jalan banyak, enggak banyak orang. Dan soalnya 80 juta utang. Enggak tahu lo Buyanya 80 nya. 80 juta, tapi akhirnya dia maafkan juga katanya. Nah, kalau bisa memaafkan, maafkan. Itu dia makonya kok dapet kan? Jangan awak sedia terlibat awak dari, tapi itulah keadaan gini kok tio, nak dapat lope awak dari itu. Dan sampai awak meninggal, susah orang kayak tadi menyelesaikan masalah awak kan? Sedia tak apa. Kalau pegawai negeri kau lah dua asuransi, kalau mati, lunas hutang sodo. Lunas hutang sodo. Kalau lah ada perjanjian awalnya itu seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan Marudi tadi bahwasanya mau tak mau harus menjadi tanggung jawab ahli waris. Jeninya tak katung-katung besok. Kan tadi lah dipindahkan ke ahli waris. Iya. Kalau ahli waris kok anaknya kan. Anaknya. Nah kemudian itu anaknya pun tidak lunasi. Tidak juga lunasi lah. Jadi hutang itu jadi beban anak atau jadi beban ayah yang meninggal tadi. Nah, itu pertanyaan dulu. Tapi kan lebih pindang terima. Iya. Lebih pindang tadi kan. Itu tiru tugas awak saja. Walaupun ya anak cako kadang 20 mampu loh kan. Intinya je lah cecando makan. Itu tuh serba salah itu Pak Rudi ya. Kalau bola mati anak mati ayah mati dan utang tadi utang ayah. Itu utang anak. Itulah utang anak, utang nenayan, utang tetap utang ayah tadi kan, tanggung jawab pembayarnya yang hidup. Itu yang hidup lah. Yang hidup kok kalau sanggup membayar. Lah mati lo itu selesai ni. Jadi cakap kan 60. Pemain dia. Itu tuh gini, itu pelajaran bagi awak. Ada kemarin yang berutang ke orang rumah saya. Berutang ke orang rumah saya. Ini kau minta lain aja kan? Dimaafkan aja. Biar dapat pahala kita. Maafkan aja. Banyak, salah banyak loh. Itulah ya. Jadi kau dapat pelajaran bagi awak. Usahakanlah. Minta awak ke Allah Ta'ala. Jangan awak terlibat hal jenis kokok. Tu maka setiap solat asar, setiap selesai solat asar,
Bapak Ibu baca, kita baca selesai sholat asar atau selesai sholat Jumat. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa pelunas hutang. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Cukupkan ya Allah untuk engkau yang halal dan tak nyonan haram dah ya Allah, dan tak dia bergantung selain dari engkau. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Banyak doa pelunas hutang. Itu satu baru tuh. Kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tambah selanjutnya surat Ali Imran ya. Jadi kita ambil pelajaran sahun lah, jangan awak meninggal sesawan doang menyelesaikan masalah awak apa. Ditanya lah adalah yang kelima, yang boleh terburu-buru yang kelima adalah taubatu min zanbi, bertaubat dari dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar bertaubat, jangan ditunda-tunda. Dan isu taubat, isu lalu taubat. Dan turun sebuah taubat. Yuk kok sampai tua. Tantu sama gini orang bangkit je lah. Mumbang jatuh je nya. Dia tak bisa ada jadi ditunda-tunda bertaubat Pak. Dalam turun sebuah taubat jangan. Ada kesempatan, sadarlah. Sadar sesadar-sadarnya kita. Supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatu min zanbi, taubat dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam punya kesalahan. Dan orang yang paling baik adalah orang yang mengakui kesalahan. Taubat. Tutigu nawak salat sunat taubat. Saya baca dalam suatu kitab, nak makabul awak capek setiap satu kesalahan satu salat taubatnya. Bersalah ke ayah 2 rakaat salat taubatnya. Bersalah ke bini 2 rakaat salat taubatnya. Bersalah ke laki 2 rakaat salat taubatnya. Setiap satu kesalahan satu salat sunat taubatnya. Dan selama kau nak kena itu gue kan. Seciknya 2 rakaat ini malam tujuhnya kan. Sesodor turun. Sesodor turun. Kok dapet satu kesalahan satu sunat taubatnya. Copik tiap ibarat rem tangan motor, ndak akan berjalan motor dulu. Kalau rem tangan masih terkunci, angkeng sigaro, bapak mangken salat sunat taubat. Ya, saya sudah coba seperti itu Pak Rudi. Memang kita harus rutin dulu. Sudah sekali, nggak jelek baru buyan. Tahu dulu. Dah, kita sudah berumah. So dalam bulunya loh kalau tergesa-gesa itu nembuonan kenawa angkeng. Yang kedua adalah bakhil, kiki, sempili kaulang. Wa may yuqassuh nafsihi faulaika humul muflihun.
siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Dibahil kok jen to orang lain lentu inyo pun tak ada. Bekabek selero. Ya. Ini dalam ajaran agama sudah sabui di dalam surah Al-Furqan dulu. Jan royal, jan kiki, jan royal, jan kiki, tapi sedang-sedang saja. Wa kana baina zalik. Jan royal, kenapa royal? Aduh tengok tang demo nape jam 2 malammu. Bapo go jam 2 sebale miliar. Tu royal bono tu. Mali jam tangan sebale miliar royal. Tapi buat apa bos sudah marah. Umapi yo baru dikumpul dua le sebale miliar. Lihat kan? Itulah. Tidak sama. Sebale miliar mali jam tangan royal. Jam tangan aku wali pensil harum kono di. Bang punya wali ka teka. Wali ka jam ka. Endah 10 miliar. 10 rial. 10 rialnya. Ampe 15.000 sodonya. Nalo tanggung bahagia lo kro. Ya apa bahagia? Bali di Mekah. Di dekat si Amir itu tempat apa lo? Kau ngalir kan? Aku beli. Sampai 10.000 nak tanggung bahagia. Ikut 10 miliar. Itu royal bono lo. Dulu orang kiki bolo kan? Gilang lado pecubi, ndak betul-betul sambal. Tibola damam lah sakit, bantai ayam bangnya, nen ni oleh kau. Tibola damam bawa bantai ayam, kiki lah mau turun. Ya, jadi bakhil kata ya. Orang bakhil kaya sesamin kan, mau pandang rancang-rancang gang apa? Ini jangan bayi katanya. Ndak pernah mau awak kan kalian tahu gitu. Bapuang tang. Dia nak muga tak kira banyak meronceng orang mah. Nabi Ibrahim tiap makan siang kecondo macam orang bawa makan. Meronceng makan. Siapa lo makan? Mau makan sama dah. Coba lah ini Nabi Ibrahim ini ayat orang kena satu makan. Jadi, itu meronceng kan? Dia apa? Semakin banyak awak mengeluarkan, semakin banyak zaki. Apa contoh ya? Masin air apa? Macet. Nak nanya air dah. Cara yang terbaik dipancung dulu. Disiram je air apa orang itu ya Pak. Tapi kalau seember nak kalau dah. 10 ember. Bau mancit katanya. Nah, siramnya ini kau enggak tahu. Siram 1.000, 5.000. Enggak tahu. Dah. Jauhkan diri sifat kikir. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, Allah berikan kehidupan yang sulit. Ya, boleh awak payah-payah orang datang ke mawak. Malay beri kiki. Kalau dia kojo makan nasi awak, buat kojo gang makan nasi awak kiki. Sodo bersimpan. Ada juga nyelehor, bau mulai kojo temu kawal tibo. Itu iya nyelehor triko ni kan, mengkojo. Tuh, boleh kak. Tu makan kue. Ala nek kan nasi. Atene tu. Oh, iku iya. Aku makan lagi. Atwa. Aja. Lalu apa ke uangku? Ada rumah. Itu rumah. Ya kita kudu kan jadi doh. Jadi bang. Aduh juga ibu dengan kiki. Makan nasi goreng badu je ini. Cik badu.
Nya ke sebe, udah sekali ini ya. Tunggu tu. Baru mula deh. Kiki. Tapi tidak nak apa yang telefon dah lama kalau ni. Nak romantis lah, Kiki jagonya. Kalau romantis itu banyak itu enggak. Kalau romantis itu kau tambah cile. Kau enggak. Kau pingin saya kau cik dua lah, jadi dua lah. Banyak bayar loh. Kiki. Kalau romantis itu lain loh. Romantis itu adalah itu ya. Kiki. Bakhil ya. Yang ketiga al-kadzib. Berita bohong, peduto. Seperti apa tadi? Terkicukan antara kau tadi deh. Bucek 3 miliar sekosong cek tu. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong itu adalah salah satu atau membawa kita kepada kejahatan. Wa innal fujura, sungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, membawa awak ke neraka. Keyo jadi kita tadi itu tuh kicu ke tentara kudu si jakor jadi. Dan Allah mulia je renang berita kau apa? Berita-berita bohong, kau berita hoax sebanyak-banyak zaman sekarang. Pulang tang Mekah, tibola tengok di TikTok. Para pensiunan PNS bersiap-siaplah menerima uang taspen sekaligus 1 miliar per orang. Oh maknya dah. Ala boleh gitu. Kemarin mau pernah dong video. Oke, ya betul. Kika. Lang tama ka pitite molo 1 miliar. Mahayal dan kali deh. Saya nembung ke bagau, musuh sodoh. Dekanyong ko ang taspen keling. Dalil Ustaz. Ada orang bohong. Maka jangan percaya sudah apa-apa. Mana ni pensiunan, mana ni tengok ada, jangan percaya. Tak ada itu. Bohong. Tutin banyak gini ke berita-berita bohong. Kau lagu-lagu je lah. Ya, ler. Singgo dan sobu ini komentar dia poro. Taubatlah, jangan ngicu-ngicu gang je lah. Ini kan sekali nengok orang tua berita tu banyak orang nonton kok roh. Banyak nonton, banyak jam tayangnya. Mencipiti jeng itu. Itu enggak boleh. Ya. Jadi nan ketiga al-kadzib. Yang keempat al-ghadab, pemarah. Mana pemanggil lelaki dengan pedang bersih? Bersih. Samanya piung bocah cik nyebong marah kau dua ibu apa sekalian. Marah itu ada dua, marah positif, marah negatif. Adalah marah positif ya ada. Marah kita kalau anak kita tidak sholat. Nah kalau anak kalau tidak sholat itu pujuk boleh berpiji bersiram gak juru. Itu marah positif. Marah kita anak gadiawa. Lalu malam mau pulang antok celah. Nyala kadang tak bisa. Tapi kalau yang marah negatif, gala baca 3 jam bongi aja. Dah bilang lo. Di Mekah tang beliau. Celah baca apa je deh. Isu balik ke Mekah, pergi Mekah suruh umrah tahu dia mana. Telah orang lah baca apa je deh. Ada orang laki-laki pemarah kepada istrinya. Telah ambil nasi masak. Nah, ambil kau. Ponik tu kau pergi sawi tu kau. Ponik tiba rumah tengok songkok apa tidak ada. Puah, teju tiba le. Sipak hantam. Nde. Bini jakor ya pontok je le. Nantu dia banyak lo kau jore di bui de senene manang kau nak. Kalau tercitong ke abang dah bang. Kain setinggi gunung suasana dia kau. Anak kau pemandu anak sekolah lah tu jadi maka hati-hati marah kau bisa membuat awak sakit.
Kok nengok apa-apa ponge anak-anak kini ya mau sekolah, guru-guru tanya ada guru. Ndak minta ampun. Kalau ndak sabar guru lo bangin dipetuin sakit deh. Apalagi anak-anak sekarang, tak boleh ditegur. Kalau dulu Pak tampil si Pak, ndak ada yang marah. Kau lagi kau apa? Ndak dapat kali-kali. Tahu tak sebelah kaki, bajumu di matahari di sekolah. Kini datang aja. Guru kau yang lo. Kalau lama tidak boleh awaknya. Astagfirullahaladzim. Jadi suami yang pemarah akan ketakutan anak dan istri. Istri yang pemarah, rumah tangganya tidak lagi romantis. Rumah tangganya sepi dari candaan. Kemongi. Siku ada Dalera siku kalau nengok wajah ada orang. Kalau lagi jangan merudi ke mana, kemongi kan ada apa orang. Penyop. Penyop. Nampak di mukanya. Dalera tampang-tampang wangi, dalera nampak. Seboleh ibu-ibu kau lelok kau doang. Bukan elok, bukan elok. Lah, anak apa boleh? takut kenal. Kena. Tenang kape ya. Iya. Yang kelima al-kibrun. Al-kibrun maraso diri gada. Nak kau nama dengar maraso gadang kekira. Kau codiok dan paling codiok, kau ganting dan paling ganting. Sesodo dia awak. Itu tidak boleh. Itu namanya sombong. Merasa diri paling benar, merasa diri paling berjasa. Pokoknya kalau tidak dedan hanya dira. Itu tidak boleh. Itu namanya kesombongan. Allah tidak suka kepada orang yang memiliki sifat sombong. Ya. Jadi ada orang sombong karena dia cantik, ganteng, sombong lah kan. Melamar kabayana awak karena kabayana inyo bacamin lah dulu nya siang malam besok sebelum malam sombong dah ada guna kok sombong loh kok ancak-ancak sodo tanggung kini lah tadi apa je dah kelaki je tu juga labi tinggal sangka-sangka je dah dah lah đủ vậy đấy đây là dốc như con hả tức là lại ba số đó không một nhỏ sửa trên nó hati-hati dulu lah bi là nang gua nelo lah tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kini awak bacole nanelo aja le. Yang pertama adalah al-amanah. Hiasi diri kita dengan sifat amanah, dapat dipercaya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah dan janji yang dipikulkan kepadanya. Kau sebagai awak, sebagai pemimpin, apapunlah tugas kita, kita harus amanah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang amanah. Ada kejadian sudah saya ceritakan dulu kan? Seorang perempuan punya anak dua. Payah cendoi di kampung memang mantau lah kalau nak kau gitu ya bang. Abang ngasuh anak rumah dan pemantau. Kasuh abang, kasuh anak kau. Bisa ada bangnya, alay, jago diri mah, ayalah, jago diri lelok. Berapa lamanya pergi perempuan tadi merantau? 3 tahun. Negaranya nggak usah saya sebut. Nanti ini dia apakah? 3 tahun pulang membawa anak saudara. Dek, anak siapa yang kau bawa? Anak saya yang istri saya, suami saya yang di sana. Kapan kita cerai?
Kan kau nak amanah nama itu dalam balaki dan saya balaki tak bisa. Orang produksi tak bisa dalam balaki, saya laki dah. Kalau orang kelaki dalam babini, bolehnya. Kalau produksinya boleh. Alah, itu kita harus menjadi suami yang amanah sampai kapanpun. Cik aja lah. Ini tambahin lah. Panik dia mesti punya banyak dulu. Iya banyak kejauhan dia tu. Tahu apa kecil aja lah. Habis je lah dan cik sampai mati. Kau bolo elok. Bolo apa tu elok. Ya, nak akan mencejur lah itu loh. Tentu nama amanah. Istri yang amanah dan suami yang amanah. Yang kedua al-afun, pemaaf. Pemaaf. Jangan sampai awak pendondom. Ya. Wal afina anin nas. Kalau ayat lain, khuzil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Kesalahan sekian tahun untuk anak dia leh. Maka untuk kita menjadi orang yang pemaaf, ingat dua, lupakan dua. Ingat dua, lupakan dua. Tak ingat nomor dua orang. Nomor dua sudah kepanjang nama. Ingat dua. Pertama, ingat jasa orang kepada kita. Banyak jasa kawan. Kamu boleh jasa. Gara-gara hujan sehari hilang panen setahun. Yang kedua, ingat salah awak. Jangan salah orang aja nampak. Orang kasut ke awak, kasut dia awak. Orang awak kasut ke orang. Coba. Ingat jasa orang, ingat salah kita. Dua kan? Kemudian lupakan dua. Pertama, lupakan jasa baik kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan kamu sebut-sebut lagi, jangan kamu rusak pahala sedekahmu bil manni dengan menyebut-nyebut. Belanja orang tu betul kami nanggung lu, umbi rumah tu kami bayar ke rumah. Anak boleh sebut-sebut habis amal kita. Ya. Jadi lupakan jasa baik kita. Kalau konangnya tu dah elok dah. Jadi tunya ke orang dan nolonginnya. Jadi kurang dibuat. Kemudian lupakan buruk orang pada kita. Itu yang lupong kan karena dia tahu. Ya, tapi kan gara-gara uang gogo elok sako lupa jadi direndamnya konang jatuh sako. Jadi adalah namanya kita al-afun. Yang ketiga as-saja'ah. Saja'ah kok berani. Berani dan cerah, apa ya? Berani menindak kemaksiatan. Berani menasihati penguasa. Rizik Sihab menolong macam tu aja. Awak kalau begini tidak berani dah. Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu sekalipun pahit. Menantu nak sayang doh, menantu nak puasa doh. Le tolongnya bui. Itu lah. Tolongnya bui. Apa? Oh kaya madong. Ayam puluh-puluh kena apa? Awak lu dari sabu le endok le. Anak awak dia kena suruhnya bui. Dah bui le endok. Nya payah lu ya. Sabu engkau tercampak lu anak awak dia suruh. Kau tiba ni kan? Berani as-saja'ah. Tak berani dengan kau ada berani leh. Minta labur lah. Sok kali motor kali. Londor motor kali. Motor lalu gua melintir. Berani na. Tu berani babi namor. Nanti ni tu berani as-saja'ah kau dah. Berani menolak kemungkaran. Berani menumpas kebatilan. Coba tengok keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Matahkan ya Tuhan-Tuhan orang tu, patung-patung yang disembah oleh orang masyarakatnya itu, berani dia. Siapa tangga, siapa cun Ibrahim juga. Tanya lah kan nang kodang makan ada kapak situ rumahnya tidak ngapong enggak do. Awang mahina kami enggak Ibrahim. Sanggup dia.
berani. Bahkan berani juga kepada ayahnya sendiri. Aku nanya sama ya, Tuhan kami kau ya, pandai menengok ya, enggak, pandai menongok ya, enggak, pandai membahari ya, enggak. Lah jangan enggak bisa ngapun jual tu apa dah payah ayah jadi ju Tuhan. Aku menghina Tuhan kami yang Ibrahim. Bang rumah pakai. Macam itu berani. Tapi nama lawan enggak dibully ya. Ada orang bertanya, bertengkar berdebat dengan ayah dengan ibunya enggak boleh. Sepanjang apapun, sebesar apapun kesalahan ayah dan ibu, tidak boleh didebat. Mengalah aja, diam. Salah bono mak awak, salah bono ayah awak, jangan didebat. Itulah cara berbuat baik kepada ibu bapa kita. Diam, diam, dan diam. Dah. Nan kompe. Yang keempat, as-sabru, sabar. Kena tampal sabar. Kena hantam sabar. Ketik piti belanja sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar tanpa batas. Ikut nyobu itu sana ya. Sabar mau Pak, sabar. Apalagi bagi awak yang ke depan, awak sebagai pemimpin di masyarakat, pemimpin yang paling bawah sekalipun, banyak caci maki orang. Sabar kita. Ya, kalau tidak sabar awak Pak, bisa tiap bulan tuh ke pengurus ya Pak. Ya, harus sabar. Terakhir yang kelima, al-hilmun, santun, lapang dada, tidak mudah penyampai hati, lapang dan santun. Santun kata-katanya, santun tindak tanduknya. Contoh, awak naik bus, ada uwuru togak, nyesompi gua togak. Togak. Awak duduk kan, nampak awak, wah, duduk dah togak. Tu tindak santun. Yang lagi gegek kan, toh payah tu cuma maha, atulah duduk dah togak. Jadi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadilah kita orang yang santun dan lapang hati. Ala saudara, limon buwo, limon nelok. Tinggal kita sendiri yang mengamalkannya, kita bersama-sama. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kayakan jemaah kami ini semuanya ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan kami semuanya ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkan hati kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami daripada malapetaka dunia dan malapetaka akhirat ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.